Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang munculnya aliran kalam dalam peristiwa takhim. Dalam sejarah ilmu kalam dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, masa Nabi Muhammad. Yang kedua, masa Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, masa Bani Umayyah. Yang keempat, masa Bani Abbasiyah. Yang kelima, masa setelah Bani Abbasiyah. Kemunculan ilmu kalam dalam Islam berawal dari peristiwa takhim atau arbitrase antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Perseteruan politik ini tidak hanya memecah belah Islam dalam perkara pemerintahan, namun juga bergeser ke penafsiran teks agama yang melahirkan disiplin ilmu kalam. Secara definitif, ilmu kalam adalah ilmu yang mempelajari masalah ketuhanan atau akidah. Padanan kata populernya adalah teologi Islam. Harun Nasution dalam buku Muhammad Abduh dan Teologi Rasional Mu'tazilah 1987 menuliskan bahwa ilmu kalam adalah ilmu yang membahas wujud Allah, sifat-sifatnya, kenabian alam, hubungan Tuhan dengan makhluk-makhluknya. Di masa kenabian, tidak ada perdebatan mengenai perkara akidah dan ketuhanan. Nabi Muhammad merupakan rujukan tunggal. Orang-orang yang berselisih mendatangi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mencari pencerahan sehingga tidak ada perbedaan pendapat di kalangan sahabat mengenai perkara ketuhanan. Selain itu, Nabi Muhammad juga sempat melarang sahabatnya bertanya mengenai qadar yang nantinya menjadi kontroversi di kalangan ahli ilmu kalam. Selepas wafatnya Rasulullah, barulah aliran pemikiran Islam bermunculan. Ilmu kalam kemudian lahir terjadi perseteruan politik di masa Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Sebenarnya embrionya sudah tampak di masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Di masa itu, orang-orang memiliki paham seragam, saling berdiskusi membincangkan pemikiran mereka. Lantas, ketika terjadi peristiwa arbitrase, mereka muncul mengungkapkan pandangan mereka masing-masing dan menentukan sikap terhadap Ali dan Muawiyah. Peristiwa arbitrase itu terjadi pada Perang Siffin pada 657 Masehi, pertempuran antara kubu Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Perang ini merupakan serangan Ali terhadap Muawiyah yang tidak mau tunduk kepada pemerintahan kekhalifahan Rasyidin. Karena kekuatan tempur dan strategi perang kedua belah pihak yang nyaris setara, diajukanlah arbitrase untuk mengurangi jumlah korban yang berjatuhan. Arbitrase ini adalah upaya penyelesaian perseteruan politik antara Ali dan Muawiyah dengan melibatkan pihak ketiga yang diharapkan dapat diberikan secara netral. Pihak ketiga untuk merundingkan seteru politik itu adalah Amr bin As dari kubu Muawiyah dan Abu Musa al-Asy'ari dari kubu Ali bin Abi Thalib. Setelah perundingan itu, Abu Musa al-Asy'ari kemudian menyampaikan hasil arbitrase sebagai berikut. Keputusan takhim ini pun langsung diingkari oleh kubu Muawiyah yang diikuti dengan kubu Ali bin Abi Thalib. Jejak politik ini rupanya bergeser ke penafsiran agama yang menjadi titik tolak lahirnya 3 aliran ilmu kalam dalam Islam sebagai berikut, sebagaimana dikutip dari Esoterik, Jurnal Akhlak dan Tasawuf yang ditulis Ahmad Jaini. 1. Aliran Khawarij yang menolak takhim atau arbitrase sepenuhnya, serta menganggap bahwa orang-orang yang menyetujui takhim telah melanggar hukum Islam. 2. Aliran Murji'ah yang menyatakan bahwa yang berbuat dosa besar tetap mukmin dan tidak kafir. Yang ketiga, aliran Mu'tazilah yang menolak 2 pendapat di atas. Bagi aliran Mu'tazilah, orang berdosa besar tidak bisa dianggap kafir, tidak juga orang mukmin. Pendosa besar berada di posisi antara Islam dan kafir. Penegasan posisi inilah yang menjadi penanaman Mu'tazilah.
Dalam perkembangannya, aliran ilmu kalam mengadopsi prinsip-prinsip filsafat Yunani untuk memahami akidah Islam. Namun, ahli ilmu kalam mutakalim tidak pernah keluar dari koridor Islam dan tetap memosisikan wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis, sebagai sumber primernya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.